Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, man kathura syab'uhu kathura lahmuhu, wa man kathura lahmuhu kathurat syahwatuhu, wa man kathurat syahwatuhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu qasa qalbuhu, wa man qasa qalbuhu gharik fi afati dunya wa zinatiha. Dari Yahya bin Mu'ad rahimahullah, beliau menjelaskan tentang bahaya banyak makan. Ulama mengatakan banyaknya makan itu menjadi sebab petaka yang halal. Makan yang halal, banyak makan halal itu sumber petaka, apalagi yang haram. Kita nggak bicara tentang makan haram ini, makan halal ini. Orang kalau terlalu banyak makan, akan banyak kenyang. Banyak makan, banyak kenyang. Kalau banyak kenyang, kathura lahmuhu, banyak dagingnya, lemu-lemu kayak sing ngomong. Banyak makan. Nek kula niki lemune gara-gara nyeneng wong. Diundang mangan kok niki ngene mangan, diundang ngono mangan. Akhirnya mbledos ngene ya. Tapi jok kuwatir iki bulan Maulid tok. Mari ngene sofar kurus maneh aku. Nggih. Kiai kula sugih, kiai niku lemune bulan Maulid. Engko les mlebu sofar kurus otomatis. Orang kalau banyak makan, banyak daging, gemuk. Orang kalau banyak daging, banyak syahwatnya. Banyak syahwat. Orang kalau banyak syahwat, besar syahwatnya, banyak dosanya. Matanya maksiat, kemaluannya maksiat, banyak dosa. Kalau sudah banyak besar syahwatnya, banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, keras hatinya. Hadirin, ada 2 poin di sini. Yang pertama, jangan banyak makan. Yang kedua, dosa itu ada akibatnya, ada efeknya. Efeknya dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Kalau dosa itu sendiri, Allah Maha Pengampun. Ya, ya bna Adam, annakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai manusia, kau itu enggak siang, enggak malam, salah, maksiat. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, tapi aku zat yang pengampun. Fastaghfiruli aghfir lakum. Minta ampun, tak ampuni. Jadi dosa itu bahaya. Perbuatan dosa itu sendiri sudah bahaya, tapi masih mending. Yang bahaya lagi itu efeknya. Apa? Qasa qalbuhu. Efeknya di hati menjadi keras. Hati keras ini, katanya Allah di dalam Al-Quran, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, ketahuilah bahwa karat yang ada di hati itu karena perbuatannya. Rona itu karaten. Karena hati itu diibaratkan seperti besi.
Kalau dia itu banyak lalai dari Allah dan dosa, karat. Semakin karatnya semakin banyak, semakin sulit dibersihkan. Maka itu beliau menyampaikan orang banyak makan, tinggi syahwat, banyak dagingnya. Daging banyak, syahwatnya besar. Kalau sudah syahwatnya besar, banyak dosa. Kalau sudah banyak dosa, ini yang paling bahaya. Qasa qalbuhu, keras hatinya. Nah kalau sudah qasa qalbuhu, wa man qasa qalbuhu gharikun fi afati dunya wal akhirah, tenggelam bencana dunia, bencana akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Karena hati orang yang paling jauh dari Allah itu hati yang qasi, hati yang keras. Hati yang keras itu tandanya apa? Enggak terketuk dengan ayat-ayat Allah, enggak terketuk dengan nasihat. Jadi hatinya itu kejem, enggak ada kasih sayangnya. Wa inna ab'ada qulubin nasi li rabbi ila rabbinar rahim ya qulbun qasi, katanya Sahib Zubair Ibnu Ruslan. Hati yang paling jauh dari Allah adalah hati orang yang keras. Rasulullah bersabda, minasyaqa, dan daripada tanda orang yang binasa, yang celaka, su'ul khatimah, qaswatul qalbi, hati orang yang keras. Karena hatinya orang mukmin itu seperti yang disifatkan sama Allah. Apa? Apa? Idza innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana. Hatinya orang mukmin itu kalau disebut Allah gemetar. Allah. Disebut Rasulullah bergetar. Kalau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, wajilat qulubuhum, nangis, senyum, ya, tergantung ayatnya. Ayat-ayat menakutkan takut, ayat-ayat bisyarah kabar gembira bahagia, ayat-ayat yang sedih nangis. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini orang mukmin. Nah kalau kita hadirin lebih bisa khusyuk mendengarkan musik daripada Al-Quran, bahaya. Hati kita keras. Hati kita keras. Terus gimana cara supaya hati kita nggak keras? Mujahadah. Di antara mujahadah, ngontrol makan. Makan itu seperlunya. Ya, makan itu seperlunya, dikurangi. Ya. Saya lihat sebagian ulama itu makannya dikit banget. Makannya itu dikit. Kayak Habib Zain bin Ibrahim bin Smith itu kalau makan sedikit. Guru saya Habib Umar memang dicekel-cekel tok. Ya. Makannya disedikitkan supaya enggak besar syahwatnya. Ya apa gak gede syahwat mangan sedina ping 7. Badan gemuk, syahwatnya besar, maksiat sama Allah, banyak dosanya, keras hatinya. Makanya untuk menghindari qaswatul qalb itu enggak ada seperti riyadhah. Anda kan tahu orang-orang itu kadang-kadang poso muti,
Mote ini kan apa? Supaya tidak banyak makan. Ada orang senengannya air minum, RS, karena tahu itu keinginan hatinya, ditinggalkan 10 tahun agar nafsunya tunduk, tidak maksa untuk dia melakukan apa yang diinginkan, perangi nafsu itu. Jadi qaswatul qalbi hanya satu kuncinya, mujahadah, riyadhah, puasa Senin Kemis, atau kalau bisa puasa Daud, ini termasuk mujahadah. Makanya orang-orang ahli puasa ini dia lebih bisa menahan emosinya, ya, dan lebih peka. Dengarkan mau itu nangis, dengarkan ngaji nangis. Ini orang-orang yang istimewa itu, hatinya lunak. Kebalikannya qaswah itu kan riqqah, hati yang lunak. Hati yang lunak itu hati yang mudah disentuh, ya. Tapi kalau sudah keras karaten, aduh, gak iso dinasehati. Ya. Santri ini macam-macam, ada yang dinasihatin dikit jelek, ada yang sudah keras agak repot, harus dimujahadah dulu, mondok dulu berapa tahun baru. Nah, maka itu kita diingatkan agar mengkontrol makan, jangan banyak makan, jangan terlalu gemuk, agar syahwat kita nggak melonjak, agar dosa kita nggak banyak, agar tidak keras hati kita. Makanya rukunnya torikoh kan, orang kalau mau mujahadah itu biasanya bertorikoh, tirakat itu. Rukunnya torikoh yang pertama apa? Lapar. Semua torikoh, mau torikoh Naqsyabandiyah, Syadziliyah, torikoh Alawiyah, torikoh Tajiyah, torikoh apapun itu rukunnya pertama itu mesti lapar. Kita harus biasa puasa agar nggak melonjak. Wa an Sufyan ats-Tsauri annahu qala, dan dari Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ikhtarul fuqara'u khamsan wa ikhtarul aghniya'u khamsan. Orang miskin memilih 5 hal, orang kaya memilih 5 hal. Ikhtarul fuqara' rahatan nafsi wa faraghatal qalbi wa ubudiyatar rabb wa khifatul hisab wa darajatil ulya wa ikhtarul aghniya ta'aban nafs syughlal qalbi ubudiyatad dunya wa shiddatal hisab wa darajatus sufla. Orang yang fuqara di sini itu nggak bisa diartikan orang miskin. Para sufi memilih 5 hal, para ambisi dunia memilih 5 hal. Orang yang ambisi cari dunia, baik miskin atau kaya, itu dia milih 5 hal. Para sufi yang memilih untuk dekat dengan Allah, meninggalkan bergelimangnya dunia, itu memilih 5 hal. Apa yang dipilih para sufi dan apa yang dipilih para ambisi dunia? Beliau berkata,
Yang pertama, sufi memilih rohatan nafsi, lebih memilih tenang, ketenangan hati. Itu pilihannya sufi. Kalau ambisi dunia, memilih ta'aban nafsi, kesibukan dan payahnya pikiran. Orang kaya-kaya itu hadirin pikirannya banyak loh. Apalagi yang ambisi. Kalau kayanya nggak ambisi enak. Orang ambisi dunia itu yang dipikir banyak. Tapi orang yang nggak ambisi dunia lebih pilih ibadah, nggak banyak pikiran. 2023 Indonesia dan dunia mau resesi. Resesi itu ekonomi sak dunia ini rusak kabeh. Kon krungu kok, tak krungu kok. Enggak ada duit masa mikir aku. Uripmu enak. Bos-bos ini kebingungan. Aset dijual, beli dolar, tuku emas, bingung karepe dhewe. Kita mau resesi, mau opo wis tetep ngene iki. Pokoke ana kopi biji samsu wis mlaku. Rohatan nafas. Orang yang tidak ambisi dunia berarti dia memang pilih hidupnya tenang. Orang ambisi dunia pilih hidupnya stres. Ambisi, bukan orang kaya, ambisi. Kebanyakan orang kaya ambisi. Orang yang ambisi jabatan 2024 ini pemilihan presiden. Apa yang dilakukan calon-calon itu? Hartanya, pikirannya semua dicurahkan dalam beberapa saat ini untuk jabatan ambisi. 2024 pikiran apa? Apa yang Anda pikirkan? Mereka sekarang bingung, boleh wakil, boleh iki, ngelobi sana, ngelobi si ambisi. Tak bernafas, capek, pikiran capek, hati capek, semuanya capek. Orang yang gak ambisi, bang, sing menang sopo gak ngurus. Pokoknya nyoblos mulai wis mari. Enak, sampean ini enak. Yang ambisi dunia dan jabatan, harta, kesian, stres. Anda nggak pernah dengar calon-calon yang gagal bunuh diri? Banyak, stroke. Banyak. Ke rumah saya, ada calon satu ke rumah saya, ya lu dongo. Waktu itu disuruh sama Habib Ja'far, datang saya doakan. Terus mari gagal dia, tak dongakno gagal. Untung nggak, lek berhasil lah aku jadi tim sukses bu. Saya tanya orang ini kemana? Stroke, karena hartanya sudah keluar, ini sudah keluar. Utang sana, utang sini, tidak jadi. Stroke, tak bernafas. Anda mau jadi kaya tidak apa-apa, Anda mau jadi pejabat tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ambisi, hancur. Tak bernafas. Yang pertama. Yang kedua, orang miskin lebih memilih untuk faraghatul qalb. Hati yang bersih, hati yang kosong. Tapi kalau orang-orang ambisi lebih suka dengan hati yang sibuk, hati yang penuh dengan penyakit. Orang yang gak ambisi dunia itu hidupnya lebih aman dari sifat-sifat yang gak diridhoi Allah atau penyakit hati, iri, dengki dan lain-lain, itu lebih aman. Tapi kalau orang ambisi, kata Imam Sya'rani dalam Tanbihul Mu'tarin, orang kalau sudah ambisi
itu suka dengan musibahnya orang. Saya kasih tahu, orang yang ambisi jabatan satu sama lain itu paling suka mendengar kabar aib dan keburukan lawannya. Betul apa enggak? Umpamanya kon 01, 02, 03. Kalau sampai keburukannya ini dibuka, seneng enggak? Seneng. Itu sudah penyakit itu. Makanya kata Imam Sya'roni, itu aja sudah penyakit hati. Seneng dengan hancurnya orang, jeleknya nama baik orang, itu sudah mau enggak mau. Ya. Maka disebut di sini orang yang tidak ambisi dunia, para sufi, hatinya kosong, nggak benci sana, nggak benci sini, nggak dengki sana, nggak dengki sini. Ya. Paling mentok musuhnya kita itu tonggo. Ya. Ambil dagangan ini saingan, siku ikut tok. Tapi orang yang semakin ambisi harta banyak, jabatan tinggi, musuhnya tambah banyak. Musuhnya tambah banyak. Makanya enak loh hadirin. Orang kayak kita ini enak. Cuman kita aja nggak syukur. Nih. Popularitas itu juga nggak enak. Dikenal orang, ketok enak. Jalan dijak selfie, jalan disalamani wong, jalan dimintain tanda tangan, kelihatannya enak, nggak enak, nggak enak. Enak melaku itu kan harus ngurus. Anda tahu, artis-artis barat itu sampai stres gara-gara ini. Melaku rono, melaku ini, netizen jaluk foto, ini paparazi di foto, pusing hidupnya. Urusannya dia, urusan sedikit se-Indonesia tahu. Artis itu seakan tukaran di bojone lho, se-Indonesia lho. Aku tukaran di bojoku tahu krungu, padahal lumayan gelek lho. Nyata gak pernah. Enak berantem ribut apa enaknya hidup kayak gitu. Makanya katanya ulama, ad-dhuhur qasbud dhuhur, popularitas itu beban di punggung, membelah punggung, gak enak, sumpah. Ya. Memang kelihatannya enak, tapi yang merasakan nggak seperti itu. Kemudian para sufi memilih ubudiyatar Rabb, memilih menghamba kepada Allah. Tapi kalau ambisi dunia, memilih untuk menghamba kepada dunia. Babu. Orang yang tidak ambisi dunia, dia lebih memilih banyak ibadah karena mengabdikan hidupnya untuk Allah. Tapi orang yang ambisi harta dan jabatan, mengabdikan dirinya untuk dunia, menghambakan. Dia bukan hamba Allah hakikat, dia hambanya dunia. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya dunya dunya man khadamani fakhdumi. Kalau hambaku berkhidmah kepadaku, jadilah engkau babunya. Wa man khadamaki dunya, kalau hambaku berkhidmat kepadamu, sibuk cari kamu, ambisi untukmu, fastakhdimi, maka perbudaklah dia, budak-budak dunia.
Isuk berangkat mulai bengi, isuk berangkat mulai bengi. Kerja sampai seperti itu. Pikiran, badan semua untuk cari harta. Sampai sebegitunya. Sholatnya ditinggal, puasa enggak, sodakoh enggak. Ini budak-budaknya dunia. Ini budaknya dunia. Saya kasih tahu budaknya dunia. Tuku motor baru, bentino dilapi, bentino dilapi, nyetateri pelan-pelan, dilapi, teman-teman, anaknya kalau hati-hati, rusuh, sik, iki enggak sing juragan iki motor apa wong itu? Kalau mobil ini budak, ya dia suruh jadi pembantunya dia. Tapi sebaliknya dia membantunya mobil, ngelapi motor terus, rusuh titik motor dilapi ke minyak wangi, masya Allah. Iki sing juragan iki motor apa wong iki jare? Montore dadi bos, iki dadi babu. Ada orang punya mobil, rusuh baru diubah, gak rusuh mulai jarno. Sepenting ini perlunya. Kalau wis gak enak didol, semua keruwet. Jadi ini kon tak tuku ge budakku. Tapi ada orang yang enggak, karena cintanya sama dunia, beli untuk dia jadi budaknya. Saking edane mbek donya, plastik itu sampai setahun gak dicoplok. Plastiknya apa? Jok-jok nih, kursinya itu plastiknya setahun gak dicoplok, suwe disolasi. La haula wala quwata illa billah. Kalau tuku motor, begitu nyampe omahmu suwen kabeh, nikmat. Itu dari pabrik dibuat bagus supaya kita nikmati. Sampean plastiki. Engko lek sate didol baru dibuka. Terus sing nikmati sapa? Ya wong sing tuku lak goblok ae. Kalau saya beli mobil enggak pernah saya plastiki. Saya buka. Nanti kalau mau saya jual saya plastiki. Kelepaian plastikannya. Nanti kalau supaya dapat harga bagus, piro harga bagus tuh kace 2 juta, 3 juta. Tapi kon tersiksa plastikan sak 2 tahun. Itu kok dadi budake donya. Saya punya teman ada yang paling benci mbek motor plastikan. Begitu naik mobil kalau diundang orang, begitu naik mobil mesti apa nih? Yang buat matahari itu mesti krek disuwek langsung. Kayak motor tuh kok toko ae wong wis 2 tahun plastik sampai budak ngono. Ini apa? Jangan kita ini hambanya, kita ini sudah kita ini mau berhamba hanya sama Allah, yang lain enggak. Kalau orang ambisi dunia ya, dia mengabdi kepadanya. Tapi kalau sufi mengabdi hanya kepada Allah. Enak wong ngono hadirin. Dia nggak akan pernah hina. Nggak akan pernah hina. Orang kalau yang menjadikan dirinya hamba Allah, diangkat oleh Allah. Hamba dunia, dia akan diperbudak oleh dunia. Makanya kata Syekh Abu Bakar bin Salim, nahnul muluku hakikatan. Kami para sufi, kami para zahid, kami orang-orang yang nggak ambisi dunia dan jabat, kami adalah raja yang hakikat, bukan yang punya kerajaan, bukan yang dikawal, bukan yang punya mobil 10, rumahnya istana, itu mereka raja, bukan.
Oh dia hambanya dulu, mereka bukan. Ya. Orang ini hadirin menginginkan jabatan, harta demi apa? Pastinya demi kebahagiaan. Enggak dengan itu kebahagiaan itu diraih. Kalau memang uang banyak, jabatan tinggi itu jamin orang bahagia, maka yang paling tinggi jabatan dan paling banyak harta adalah Nabi Muhammad. Tapi semua ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya. Harta ini semua, pilih miskin, pilih saat apa adanya. Itu mengajarkan. Kemudian orang sufi memilih khifatal hisab, harta nggak numpuk, karena mereka menginginkan perhitungan amal nanti di yaumil hisab yang mudah. Sedangkan orang yang menimbun harta, ambisi dunia dan jabatan adalah orang yang memilih syiddatal hisab. Jangan saya sama sampean. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi itu, pernah sepeninggal Nabi Muhammad, ya, pulang dari perdagangan yang bawa keuntungan yang begitu besar. Sayyidatuna Aisyah berkata, kesian Abdurrahman bin Auf, karena aku dengar dari Rasulullah SAW, ya, hisabnya dia bakal panjang sama Allah. Ini Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, punya harta. Gara-gara hartanya, walaupun sahabat Nabi, di antara para sahabat semuanya sudah ketemu Rasulullah, Abdurrahman bin Auf ini durung mari-mari terus hisabnya. Belum selesai ngurus hisabnya. Harta yang banyak itu hisabnya banyak, hitungannya banyak nanti. Orang sufi memilih kesederhanaan karena mau hitungan amalnya gampang. Orang yang menimbun harta memilih untuk nanti panjang hisabnya. Wa man husiba faqad udzib. Kata Rasulullah, barang siapa yang dihisab itu sudah tersiksa. Orang dihisab itu tersiksa. Orang yang dihitung amalnya disiksa. Saya kasih contoh ya. Anak-anak kuliah-kuliah ini kalau menunggu kabar lulus nggak lulusnya perguruan tinggi, bisa tenang nggak? Anak yang SMP SMA nunggu lulusan habis ujian selesai semuanya, nunggu lulus apa enggak, nunggunya ini nggak enak loh, turu nggak enak. Kau tahu ngerasanya? Nggak tahu sekolah. Karena kalau habis ujian nunggu raport ini lulus tak lulusnya ini enak. Padahal tidak lulus mulangi selesai. Iki hisab itu nanti tidak lulus mlebu neraka. Bukan terus bisa ngulangi lagi. Waduh gagal, tak urip dunya maneh gak ono. Sudah gak bisa. Nunggunya gimana? Bingung, aku lulus gak ya Allah, aku lulus apa gak ya Allah, bingung. Anak santri kemarin yang mau tes ke Hadramut aja nunggu kabar lulus gak lulus ya, melu. Sing biasa gak tau qiyamul lail. Saking gak enak sudah tersiksa. Ya, lah sekarang bayangkan, ini bukan antara lulus nggak lulus, ini bukan antara diterima di perguruan tinggi atau enggak, ini surga sama neraka. Jadi Anda nggak lulus sekarang, tahun depan bisa nyoba lagi, nggak lulus lagi tahun depan bisa nyoba lagi, nggak lulus lagi nyoba lagi. Ya,
Tapi kalau ini nggak lulus nyoba itu ya apa? Tidak ada. Apa tidak takut? Ya sudah. Jadi hisab itu semakin lama semakin tersiksa. Lah orang miskin hisabnya gampang. Orang yang nggak ambisi dunia hisabnya gampang. Orang sederhana mlebu. Sing aset akeh ini ayo kon oleh duit itu kok ndi? Mbok gawe apa duitmu? Ini tanya ini semua panjang. Makanya orang-orang ambisi dunia milih itu pilihan dia. Wong sugih, kalau Anda nggak mau, ya sudah sedekahkan, kurangi hartamu supaya hisabnya nggak semakin lama. Nih, Anda punya harta banyak berlimpah, kurangi. Kasihkan masjid, kasihkan pondok pesantren, kasihkan TPQ, kasihkan apa. Sisanya buat hidup, tinggal sedikit ini hidup. Ya. Jangan terus ditimbun, itu memperpanjang hisabmu nanti. Ndak itu buat anak cucu itu kalau Gusti Allah sing rezeki ya. Kayak kamu ini rozik. Anak putumu ini nek sampean gak iso mangan. Kau yang memberi rezeki, bukan Allah. Ya sudah serahkan sama Allah. Ada apa mikiri anak cucu ini? Anak cucu itu dipikiri keislamannya, keimanannya, bukan hartanya. Hartanya serahkan sama Allah. Maha dermawan, maha pemberi rezeki. Bingung. Anaknya satu-satu mau dikasih rumah, mau kayak karo Gusti Allah ya. Saya pernah diundang-undangan hadirin. Satu pondok pesantren yang undang saya ini kiai meninggal punya anak. Kiai ini pondoknya besar, tapi saya takjub sama kiai ini. Nggak ngewarisi uang 1 rupiah pun karena anaknya, tapi anaknya 4 semua punya pondok. Kenapa? Karena warisannya Quran. Kata bapak saya, Beb, warisanku adalah hafal Quran. Jadi yang nyemak Quran ini kiainya buat anak-anaknya ini. Sampai anak-anaknya ini hafal Quran semua. Ini buka pondok tahfidz, dibukakan orang di sana, bukakan ini, dibukakan orang. Sudah, bapaknya meninggal, tidak ninggalkan apa-apa. Pondoknya dipegangkan anaknya yang satunya sudah. Kata bapaknya, aku pokoknya gak ninggali duit, aku ninggali ilmu, ninggali Quran. Dan semua anaknya bahagia, enak hidupnya. Nih, maka itu ya, jangan khawatir dengan rezekinya anak cucu kita. Akhirnya kita yang hisab. Ya kalau anak cucu kita itu terus habis dikasih rezeki, dikasih warisan terus genangun, digawe ngombe, digawe nang diskotik, digawe zina, digawe judi, sapa tanggung jawab? Pikir-pikir panjang. Cinta anak itu boleh tapi jangan buta. Terakhir, para sufi mereka memilih darajatul ulia, itu kedudukan yang tinggi di akhirat. Dunia nggak butuh. Hadirin, kam min masyhurin fil ard la ya'rifuhu ahlus sama. Nggak sedikit orang yang di dunia ini terkenal. Di langit nggak ada yang kenal. Di langit itu nabi, rasul, malaikat nggak ada yang kenal. Karena nggak pernah disebut namanya sama Allah. Ya. Wa kam min masturin fil ard masyhurun fis sama. Ada orang di dunia nggak ada yang kenal, tapi ahli langit, penduduk langit, para nabi, para rasul, para nabi kenal semuanya. Nah, para sufi memilih darajatul ulia, pilih popularitas itu di sana.
nggak pilih di sini. Ambisius dunia dan jabatan lebih memilih dikenal di sini. Mereka cari popularitas di dunia, tapi di akhirat nggak ada yang tahu. Ya. Nah, kalau di langit nggak ada yang kenal dia apa hadirin. Ya. Ya. Enak dikenal nabi, rasul, solihin, malaikat daripada dikenal menungso. Apa yang kenal orang yang jauh sama Allah. Maka itu kita mau pilih mana? Anda mau pilih mana? Anda mau pilih hati yang bersih, pikiran yang plong? Anda mau pilih hambanya Allah atau hamba dunia? Anda mau pilih gampangnya hisab atau rumitnya hisab? Anda mau pilih kedudukan tinggi atau kedudukan yang rendah? Maka kuncinya cuma satu, jadilah orang yang tidak ambisi dunia. Jangan ambisi. Punya dunia nggak pakai ambisi nggak apa-apa. Saya nggak bilang kalau orang kaya itu pasti jelek, raja, pejabat itu jelek. Oh, Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman raja. Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu raja. Nabi yang kaya, Nabi Sulaiman kaya. Ada beberapa nabi yang kaya, wali juga banyak yang kaya. Cuman masalahnya mereka itu gak ambisi. Nah kita ini yang Masya Allah melarang ambisi. Yang lebih parah lagi. Ya, makanya katanya Nabi SAW termasuk yang tidak dipandang Allah adalah ailun mustakbar atau mustakbir, yaitu orang miskin yang ambisi dan sombong. Dan cinta dunia ini bukan berarti orang kaya saja loh hadirin. Kita miskin kalau cinta dunia ya bisa jadi lebih parah. Mending kaya cinta dunia, sih ada wujudnya. Lagi miskin cinta dunia, wis miskin kalau wujudnya seneng dunia. Ya. Jadi syukuri hadirin, kita dikasih oleh Allah kesederhanaan, syukuri. Berarti mungkin Allah pengen hati kita tenang. Allah pengen hati kita bersih. Allah pengen ngasih kita kemudahan dihisab. Allah pengen kita jadi hambanya. Allah pengen kita dapat kedudukan tinggi. Karena itu mudah diperoleh jauh daripada orang yang memiliki ambisi dalam dunia dan jabatan dan harta. Wallahu a'lam bishawab. Syukur ya, atas keadaan yang kita miliki, syukuri. Ada orang hadirin kaya lali dari Allah, lali. Begitu miskin baru ingat, baru dia sadar ya Allah, nggak taunya hidupku seperti ini lebih enak. Ya, lebih enak, lebih tenteram daripada dulu zaman saya kaya. Hanya mungkin yang jadi penyakit penghargaan orang. Orang kaya itu dihargai, orang miskin nggak dihargai. Ini yang jadi masalah. Makanya orang habis kaya terus miskin pasti nggak dihargai orang. Orang habis punya jabatan, ya saya dapat kabar dari satu orang, banyak orang-orang yang punya bintang-bintang jenderal itu kalau sudah pensiun itu stres. Dulu keluar siap jenderal, siap buka mau. Begitu pensiun sampai siap-siap terus mau montor dewi ini ada. Nah ini bikin apa namanya stres, tidak enak. Ya kan tidak enak akhirnya. Ya. Kecuali kalau memang orang itu memang nggak ambisi jabatan, nggak pengen seperti itu, ya nggak ada masalah. Tapi yang itu tujuannya stres, masalah. Orang
harta banyak melarat terus gak diregani wong. Itu banyak yang stres. Tapi kalau dia memilih atau merasakan nikmatnya itu, insya Allah lebih enak. Jadi wis kita syukuri aja. Yang miskin, ya, jangan cinta dunia, jangan ambisi. Yang kaya rezeki bagi pilih keberkahannya, sedekahkan dan nafkahkan, infakkan kepada yang membutuhkan, dan jangan ambisi ke dunia, dan jangan terlalu banyak nyimpen dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.